Shalom sahabat perkantas, jumpa lagi dalam SMS, Sejenak Menikmati Sabda. Hari ini kita akan melihat satu tema tentang a call to holy living. Panggilan untuk hidup kudus. Dan panggilan ini menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagaimana yang akan kita lihat di dalam kitab 1 Petrus, pasal yang pertama ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan membaca bagian ini, 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Rasul Petrus menuliskan suratnya kepada jemaat yang sedang di dalam situasi yang tidak mudah di abad pertama. Ada ancaman yang dihadapi jemaat pada waktu itu. Ada ancaman dari pihak luar berupa penganiayaan oleh pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Yang menarik, bahwa mereka dibenci bukan karena perilaku hidup mereka yang sembarangan, yang sembrono, tetapi justru karena perilaku hidup mereka yang saleh. Maka mereka dibenci dan kemudian mereka mengalami penganiayaan. Namun bukan hanya itu, ada juga ancaman yang datang dari dalam, yaitu ajaran-ajaran sesat yang merusak iman orang percaya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mudah yang dialami pada waktu itu, maka kita melihat panggilan yang disampaikan di dalam ayat yang kita baca tadi. Rasul Petrus mengingatkan jemaat identitas mereka sebagai umat Allah. Kita perlu mengingat identitas kita sebagai umat Allah juga di tengah-tengah situasi masa kini yang tentunya juga tantangan begitu banyak, dan bahkan kalau kita perhatikan berusaha merusak iman kita, berusaha untuk boleh membuat kita jadi beralih bukan kepada Tuhan tetapi kepada keinginan duniawi. Maka kita perhatikan bahwa di dalam bagian ini Rasul Petrus menyoroti identitas kita sebagai umat yang kudus milik Allah di hadapan dunia yang sedang memperhatikan setiap gerak-gerik kita. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana Rasul Petrus ingin agar umat Allah tetap menyadari jati diri mereka yang sesungguhnya. Perhatikan istilah yang digunakan. Hiduplah sebagai anak-anak. Kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak berarti memiliki kualitas seperti bapaknya. Disinilah kita melihat di dalam ayat 15 dan 16 bagian yang terakhir. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebuah panggilan untuk hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Dan panggilan ini adalah panggilan yang berkaitan dengan identitas kita. Ketika kita menjadi anak Allah, kita bukan lagi hidup menuruti apa yang dunia kehendaki. Apa arti menjadi kudus? Menjadi kudus berarti kita dipisahkan oleh Allah. Kita dipisahkan untuk menjadi berbeda dari dunia ini, dari yang lainnya. Tapi pada saat yang sama, kita dipisahkan juga untuk menjadi semakin serupa dengan Allah. Kalau kita perhatikan panggilan ini, bukanlah sesuatu yang baru ada di masa perjanjian baru. Bahkan di dalam perjanjian lama juga. Di dalam kitab Taurat, kita melihat beberapa ayat, misalnya di kitab Imamat pasal 11 ayat 44, kitab Imamat pasal 19 ayat yang kedua, kitab Imamat 20 ayat yang 7. Seruannya sama, dan itulah yang digemakan kembali oleh Rasul Petrus. Bahwa kita dipanggil hidup kudus. Karena kita meneladani Bapa kita, Allah yang telah memanggil kita. Dia adalah Allah yang kudus. Karena itu, kita pun harus hidup kudus.
Kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Bapa kita yang kudus, yang menyingkapkan dosa kita, dan telah mengutus putranya untuk menebus utang dosa kita, dan menyambut setiap kita yang tersesat untuk kembali menjadi anak-anaknya. Teman-teman, sahabat perkantas yang dikasihi Tuhan, Pendeta John Stott pernah menyatakan sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris seperti berikut ini. Dia berkata, sin and the child of God are incompatible. They may occasionally meet, but they cannot live together in harmony. Dosa dan anak Allah itu dua hal yang tidak pas, tidak cocok. Seringkali atau beberapa waktu, kadang mereka bertemu. Tetapi dosa dan anak Allah tidak bisa hidup bersama-sama dengan harmonis. Di sini mengingatkan kita bahwa kalau kita telah menjadi anak Allah, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang menikmati dosa. Kita masih mungkin melakukan dosa, tetapi kita tidak akan terus-menerus di dalam dosa. Dan disinilah kita diberikan kuasa oleh Allah. Kita tidak mampu dengan usaha kita sendiri. Kita tidak akan mampu untuk hidup kudus dengan kemampuan kita sendiri. Karena itulah kita membutuhkan kasih karunia Allah. Ketika Tuhan menjadi satu-satunya Tuan atas hidup kita, maka tentunya kita akan berjuang menyenangkan Tuan kita. Kita akan berjuang hidup kudus sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberikan kepada kita kuasa. Kuasa Kristus memampukan kita untuk dapat berkata tidak kepada dosa dan ya hanya kepada Allah. Karena itu sahabat perkantas yang dikasihi Tuhan, ingatlah yang memanggil engkau dan saya, yang menyelamatkan engkau dan saya adalah Allah kita yang kudus. Dan Dia memanggil kita juga untuk hidup kudus. Hidup di dalam kebenarannya. Hidup menyerupai Kristus. Hidup meninggalkan dosa. Sehingga kita bisa berkata, I am free. Dan sekarang, biarlah hidup kita adalah hidup bagi kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita rindu hidup seperti ini yang kita persembahkan kepada Allah di dalam keseharian kita? Kiranya Tuhan menolong kita menyadari panggilan yang penting ini dan kemudian menghidupi hidup yang kudus di tengah-tengah zaman yang mungkin sedang tidak senang dengan kekudusan, tidak senang dengan kebenaran, tetapi anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk hadir bersaksi menyatakan Allah bagi dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman-Nya. Amin. Ya, halo Bang Alex. Halo. Halo Nov. Oke, thank you Bang Alex untuk renungannya disampaikan kepada setiap Sama-sama. kita ya, ngomongin tentang hidup kudus gitu. Nah, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa jadi bahan diskus ya Bang ya. Kan ngomongin hidup kudus kan sebenarnya di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Kalau tadi kan ada mengutip kalimatnya John Stott gitu ya. Gimana sih kita bisa mempertahankan untuk hidup kudus Bang gitu. Bahkan kan sebenarnya kekudusan tuh jadi hal yang aneh ya sebenarnya di zaman sekarang. Kayak misalnya nih, nggak nyontek, kok aneh sih gitu. Jadi itu kekudusan tuh justru jadi hal yang aneh gitu, bukannya hal yang seharusnya gitu. Nah, gimana dong Bang di tengah-tengah kondisi kayak gini gitu? Atau enggak kalau kita nggak mau korupsi malah dibilang kok aneh sih gitu? Saya mungkin menjawabnya begini ya, Nov. Saya kasih dua hal. Pertama, prinsip. Kita mesti paham prinsipnya dulu. Lalu yang kedua, tentunya kita berjuang dalam aplikasinya. Nah, prinsipnya seperti ini. Pernah ada orang yang misalnya datang sama saya, lalu dia bilang, aduh Bang Alex, saya tuh sedih banget gitu ya, waktu saya nggak mau nyontek, saya nggak mau korupsi mungkin kalau dia alumni yang sudah bekerja, saya dibilang sok suci. Nah, saya tanya lagi sama dia, terus gimana? Iya, Bang, saya tertekan tadi bilang sok suci. Nah, saya bilang sama dia,
sebenarnya prinsipnya kamu harus ingat ya. Misalnya saya kasih contoh ini. Nama saya Alex Nanlohi. Nah, Nanlohi itu marga saya. Nah, kalau orang bilang begini sama saya, si Bang Alex ini sok Nanlohi, marah nggak saya, no? Kalau dibilang Bang Alex sok Nanlohi, saya bilang, ya marah, saya bukan sok Nanlohi. Saya memang Lohi, gitu ya. Nah, demikian juga ketika dunia memberikan label kepada kita, lu sok kudus, kamu sok suci. Teman-teman jangan lupa, jangan lupa prinsipnya. Kalau dibilang seperti itu, harusnya kita bilang, ya memang saya kudus. Dasar kamu sok kudus, bilang sama teman-teman kita, aku tidak sedang sok kudus, aku memang kudus. Kalau Bapakku adalah Bapa yang kudus, masa saya anaknya kudus? Gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sendiri tidak yakin bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang dipanggil hidup kudus. Makanya saya harus ingatkan, pertama miliki prinsipnya dulu. Bahwa memang kita kudus. Bukan karena kita sudah melakukan hal yang benar, yang baik. Tetapi ketika kita percaya, Tuhan mengaruniakan kehidupan yang mampu melawan dosa. Karena kehadiran Roh Kudus di hidup kita. Jadi mengerti dulu prinsipnya, sehingga juga jangan jadi tertekan dengan apa yang dunia katakan, tapi justru kita punya satu posisi yang kuat. Yang kedua, kalau secara prinsip kita sudah yakin, kita pun teguh, orang ngomong pun kita bisa menyampaikan balasannya dalam arti, ya saya memang kudus, maka yang kedua, mari berjuang hidup kudus. Tuhan kasih kepada kita 3 hal. Tuhan kasih Roh Kudus, untuk memimpin hidup kita makin hari makin kudus. Karena itu kalau suara hati kita yang diterangi oleh Roh Kudus memberikan kepada kita peringatan, ya mari kita taat, begitu ya. Yang kedua, Tuhan kasih firman. Makanya waktu kita membaca, merenungkan firman setiap hari, firman itu akan menolong kita makin hidup sesuai kehendak Allah. Dan yang ketiga, Tuhan berikan kepada kita komunitas. Maka mari kita berjuang bersama-sama teman-teman yang sama-sama mau hidup kudus ya. Jadi jangan salah komunitas, kita butuh komunitas yang akan menolong kita untuk makin hari hidup makin kudus. Jadi ini bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin. Dalam pertolongan Tuhan, saya yakin Tuhan akan menolong kita menjadi anak-anak yang kudus. Oke, thank you Bang Alex untuk jawabannya dan renungannya disampaikan kepada setiap kita. Dan boleh meminta Bang Alex juga ya menutup kita dalam doa untuk renungan siang hari ini. Silakan Bang. Baik, mari teman-teman kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih bukan karena kami kudus, tetapi karena Engkau yang kudus menyelamatkan kami, memanggil kami juga untuk hidup di dalam kekudusan-Mu. Hidup meninggalkan dosa, tapi kemudian hidup semakin serupa dengan Kristus. Tolong kami Tuhan, dalam perjuangan kami hidup melawan dosa, perjuangan kami hidup semakin serupa Kristus. Kami ditolong untuk terus berserah kepada Tuhan, terus dipimpin oleh firman-Mu, terus menikmati komunitas yang Tuhan berikan. Kiranya setiap kami yang mendengar siaran ini, secara langsung maupun siaran tunda, akan dimampukan dengan kuasa Roh Kudus untuk pada akhirnya bukan cuma jadi pendengar firman, tetapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tolong kami di tengah dunia ini, kami boleh hadir menjadi anak-anak Tuhan yang menyatakan kekudusan-Mu. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, dan saatnya kami berdua akan undur diri dari layar kaca teman-teman. Dan sampai jumpa di siaran selanjutnya. Bye-bye. Bye.